Audiobook The Starbucks Experience oleh Yosef E. Micheli. Semuanya penting. Kita sering meremehkan kekuatan sentuhan, senyuman, kata-kata manis, telinga yang bersedia mendengar, pujian tulus, atau perhatian yang paling kecil. Semuanya punya potensi untuk mengubah kehidupan. Leo Buscaglia. Howard Gemmar mengatakan bahwa bisnis retail adalah tentang detail. Kenyataan, meskipun tak bisa berima seperti bahasa Words, semua bisnis adalah tentang detail. Ketika detail-detail terabaikan atau terlewatkan, pelanggan yang paling sabar sekalipun bisa menjadi frustasi dan kesalahan yang mahal bisa muncul. Sayangnya, hanya sebagian kecil pelanggan yang tidak puas yang mau menyampaikan keluhan mereka langsung kepada manajemen. Umumnya, mereka pergi begitu saja ke tempat lain, membelanjakan uang mereka di toko-toko pesaing, dan mengutarakan keluhan mereka pada semua anggota keluarga, teman, dan kenalan mereka. Para pemimpin Starbucks paham bahwa kapal kesuksesan mereka bisa tenggelam jika mereka gagal menangani baik komponen-komponen bawah geladak atau faktor yang tak terlihat, maupun atas geladak atau terkait langsung dengan pelanggan. Apapun alasannya, dalam dunia bisnis, semuanya penting. Ketika Anda berpikir ada sesuatu yang tidak penting, bersiaplah untuk menanggung resikonya. Sebagian kesuksesan Starbucks dikaitkan dengan kemampuan luar biasa para mitra dalam memperhatikan detail-detail terkecil yang sangat penting bagi konsumen. Pendek kata, para pemimpin Starbucks peduli terhadap berbagai hal seperti pentingnya lingkungan fisik, mutu produk, perlunya penyusunan prioritas kerja, pentingnya reputasi perusahaan di dunia luar, dan bahkan budaya yang menyenangkan. Secangkir kopi yang nikmat hanyalah sebagian dari formula kesuksesan Starbucks. Jim Donald, Presiden dan CEO Starbucks, menyatakannya dengan jelas saat berkata, "Kami tidak bisa membiarkan pamor kopi menurun. Siang malam, kami harus terus bekerja dengan memperhatikan detail." Bekerja seperti itu memerlukan perhatian yang seksama terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan pelanggan. Sebagian besar fokusnya ditujukan pada lingkungan fisik yang menjadi tempat berlangsungnya Starbucks Experience. Karena alasan ini, setiap aspek bisnis yang berkaitan dengan kopi, menciptakan tempat ketiga, memastikan mutu produk yang terbaik, meningkatkan layanan pelanggan, dan membangun budaya menyenangkan, harus mencerminkan standar paling tinggi yang memungkinkan. Manajemen Starbucks paham bahwa keunggulan kompetitif lahir bila semua pihak dalam perusahaan
berpandangan bahwa tidak ada hal sepele dan bahwa pelanggan memerhatikan segala hal. Buntutnya, para pemimpin Starbucks harus berjuang keras untuk menerapkan strategi mereka dengan tepat sampai pada biji kopi terakhir. Dan mungkin tak kalah penting, pimpinan Starbucks telah bekerja tanpa kenal lelah untuk menyempurnakan setiap aspek dari desain kedai. Menjamin keseimbangan antara fungsionalitas dengan suasana yang hangat dan bersahabat. Sebagaimana dicontohkan dalam artikel yang ditulis oleh Corporate Design Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan efektivitas suatu bisnis. Manajemen puncak Starbucks sejak awal paham bahwa atmosfer yang terdapat dalam kedai-kedai perusahaan akan menjadi pengendali utama kesuksesan. Sejak tahun 1991, Starbucks membentuk sendiri jajaran arsitek dan desainer yang ditugasi untuk memastikan bahwa setiap kedai Starbucks mencerminkan citra dan karakter yang konsisten. Pada saat yang sama, para desainer ini didorong untuk melakukan eksperimen dengan beragam format kedai. Mulai dari tipe kedai andalan pada area-area yang lalu lintasnya padat dan lokasi-lokasi paling strategis, sampai kios-kios di supermarket dan lobi gedung. Untuk mendapatkan desain dengan level yang lebih mutakhir, Starbucks membentuk sebuah tim proyek kedai masa depan untuk menciptakan visi generasi masa depan pada setiap kedai Starbucks. Pemimpin Starbucks tidak hanya berfokus pada detail yang ada saat ini, tetapi berusaha mengantisipasi kebutuhan masa datang secara mendetail. Anggota tim desain dituntut untuk mengawali karir mereka di Starbucks dengan bekerja di belakang konter, guna memahami bagaimana desain kedai bisa menjembatani antara kebutuhan pelanggan dengan barista, memungkinkan para mitra ini untuk menciptakan ruang kerja yang menarik dan fungsional. Hanya sedikit perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang melangkah sejauh ini dalam memastikan bahwa para penggagas rencana dan visi utama mereka paham betul terhadap kebutuhan pelanggan. Jika upaya seperti ini dilakukan, baik perusahaan dan para pelanggannya sama-sama diuntungkan. Misalnya, di kedai French Cappuccines, anggota tim desain memutuskan untuk tetap mempertahankan langit-langit bergaya abad 19 yang elegan, lengkap dengan lukisan dinding, untayan manik-manik emas, kandil kristal, dan tiang-tiang marmer. Meskipun langit-langitnya tidak dilindungi oleh undang-undang perencanaan setempat, pemimpin Starbucks memahami pentingnya menghubungkan daya tarik sejarah yang unik ke dalam Starbucks Experience ala Parisnya. Untuk mempertahankan hubungan istimewa ini dengan pelanggan, pemimpin Starbucks terus mencari cara baru untuk meningkatkan semua aspek dari lingkungan kedai mereka. Starbucks mulai menyajikan musik di dalam kedai-kedainya sekedar untuk menciptakan suasana yang nyaman.
mantan manajer kedai yang saat ini menjabat sebagai manajer program di divisi Starbucks Her Music, Timothy Jones, terdorong untuk membawa musik ke level yang lebih tinggi. Ketimbang sekedar menjadi latar, musik menjelma menjadi sebuah detail penting dalam menciptakan Starbucks experience yang benar-benar unik. Timothy, yang dulunya memiliki sebuah toko kaset, diberi kebebasan untuk memanfaatkan latar belakang pengetahuannya tentang musik untuk secara aktif bereksplorasi, memikirkan cara-cara yang dapat membuat pelanggan betah di kedai Starbucks. Timothy dengan antusias menjelaskan, dengan izin manajemen, saya mulai memprogram daftar lagu yang dapat diputar dalam kedai kami. Kami mengharapkan bahwa pemilihan lagu yang pas bisa menyodorkan keunikan, kehangatan, dan secara konsisten memperkaya pengalaman pelanggan. Saya kira para pemimpin sadar bahwa pengunjung datang untuk minum kopi, tetapi kami bisa memberi lebih saat mereka di sana. Jika kami menghibur mereka dan memberi mereka ide, alat, sesuatu untuk dicari saat mereka keluar dari kedai, maka tempat kami adalah persinggahan yang lebih dari sekedar tempat minum kopi. Itulah inti dari kepemimpinan bisnis yang luar biasa. Mencari cara untuk menyampaikan produk dan layanan yang ada dengan metode yang dapat meningkatkan citra merek di mata pelanggan. Dalam bahasa Timothy, kita harus menjadikan pengalaman tersebut sebuah persinggahan yang istimewa.